Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Tentunya terlebih dahulu saya mengucapkan minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin bagi Bapak Ibu yang telah merayakan Hari Raya 1442 Hijriah, yang dimana minggu kemarin kita baru saja melaksanakan Hari Raya Idul Fitri. Senang sekali saya Alvento Jabri selaku moderator webinar Idea Store Indonesia kembali menyapa Bapak Ibu sekalian, para pelaku UMKM yang mengikuti webinar Idea Store Indonesia pada siang hari ini. Tentunya yang terhormat pada siang hari ini di webinar Idea Store Indonesia, saya mengucapkan selamat siang, selamat datang kepada Bapak Dr. Handito Jowono selaku Business Coaching pada siang hari ini di webinar Idea Store Indonesia, di mana Pak Dr. Handito Jowono sendiri merupakan Ketua Komite Tetap Pengembangan Ekspor, Kadin, dan juga Kepala Sekolah Ekspor. Selamat siang, selamat datang di webinar Idea Store Indonesia, Pak. Sehat dan sukses selalu, dan yang kami hormati juga pastinya para inisiator Idea Store Indonesia. Yang pertama, saya ucapkan selamat siang, selamat datang kepada Pak Indra Prahasta selaku Kepala ITPC Shanghai, dan juga ada Pak Arif Sulistyo selaku Kepala Bidang Perdagangan KDI Taipei, dan juga ada Pak Iqbal S. Sofyan selaku Konsul Perdagangan KJRI Hong Kong, dan Ibu Marina Novira Anggraini selaku atas Perdagangan KJRI di Beijing. Dan tentunya kita ketahui bersama bahwa Idea Store Indonesia sendiri merupakan platform gratis yang didukung penuh oleh pemerintah Republik Indonesia. Idea Store Indonesia sendiri juga telah berintegrasi dengan 3 negara, yaitu Hong Kong, China, dan juga Beijing. Dan untuk memanfaatkan waktu di mana webinar kita pada siang hari ini telah berlangsung, memulai, dan Bapak Ibu juga telah hadir bersama-sama. Namun untuk kepada Bapak Ibu para pelaku UMKM yang mengikuti webinar Idea Store Indonesia pada siang hari ini, saya mengingatkan kembali agar mengikuti webinar Idea Store Indonesia pada siang hari ini hingga selesai, karena begitu banyak informasi yang akan disampaikan yang begitu bermanfaat bagi Bapak Ibu sekalian para pelaku UMKM tentunya. Namun sebelum kita memasuki atau mendengarkan bisnis coaching dari Pak Dr. Handito Jowono, terlebih dahulu kita mendengarkan opening remark yang akan disampaikan oleh Ibu Marina Novira Anggraini selaku Atas Perdagangan KBRI Beijing. Kepada Ibu, waktu dan tempat saya persilahkan. Terima kasih Pak Abrianto. Mas Abrianto kayaknya ya, masih muda banget nih. Iya, terima kasih Bu. Oke, yang saya hormati Bapak Handito Jowono, coach kita hari ini sekaligus Ketua Komite Tetap Pengembangan Ekspor Kadin dan juga Kepala Sekolah Ekspor. Bapak Hadi dari Idea Store, kemudian Mas Abrianto Jabri selaku moderator, Bapak dan Ibu semua, para pelaku usaha dan hadirin sekalian yang berbahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua. Dan karena masih dalam suasana Idul Fitri, kami juga ingin mengucapkan hal yang sama yang diucapkan oleh moderator. Mohon maaf lahir dan batin. Semoga acara kita hari ini mendapatkan berkah yang luar biasa dari Tuhan Yang Maha Esa. Tentunya pertama-tama saya ingin menyampaikan puji dan syukur dan terima kasih kepada Tuhan atas berkat dan rahmat-Nya sehingga hari ini kita dapat berkumpul meskipun secara virtual. Mari kita berdoa bersama agar di tahun-tahun mendatang mungkin kita bisa berkumpul secara offline. Kangen juga ini pengen ke Indonesia. Para ahli ekonomi dunia, Bapak dan Ibu sekalian, itu pernah mengatakan begini, the World Economic Approach 2021 with a mixtures of cautions and hope. Cautions itu kekhawatiran dan juga hope, harapan. Kehati-hatian cautions itu. Dan kita harus terus mengingatkan diri kita sendiri bahwa hope is a powerful thing. It inspires us to do the impossible and helps us carry on during difficult times. Tentunya harapan dapat hadir dalam berbagai bentuk. Salah satunya adalah melalui akselerasi transformasi digital UKM atau UMKM, melalui platform ekspor business to business dan business to consumer yang bernama Idea Store. Dan terus-menerus melakukan coach atau melakukan pendampingan pelatihan bagi para pelaku usaha
di seluruh Indonesia. Total nilai transaksi e-commerce Tiongkok terus bertumbuh setiap tahunnya, memberikan kontribusi pada 32,9% PDB Tiongkok, yang nilainya mencakup 50% atau separuh dari total transaksi digital dunia. Platform IDN Store merupakan platform e-commerce pertama asal Indonesia yang fokus pada kegiatan ekspor di mana pelaku usaha yang bergabung akan langsung terintegrasi ke 3 mitra dagang Indonesia, yaitu Tiongkok, Cina Daratan, Hong Kong, dan Taipei, yang diresmikan pada tanggal 14 Januari 2021. Oleh sebab itu, kami semua berharap IDN Store dapat menjadi wadah inkubator ekspor bagi eksportir Indonesia, khususnya UKM, untuk melakukan penetrasi ke pasar Tiongkok, ke Hong Kong, ke Taiwan, dan tentunya juga dapat menjadi benchmark untuk melakukan penetrasi pasar ke berbagai negara lainnya di dunia. Dalam konteks payment gateway untuk menopang proses ekspor, IDN Store telah terintegrasi dengan PayPal, Alipay, WeChat Pay, Visa Mastercard, dan UnionPay. Sementara dalam konteks logistik, IDN Store juga telah terintegrasi dengan PT Pos Indonesia, TGI Express, Janio, dan lain-lain yang membantu prosesnya di tanah air. Tim IDN Store saat ini sedang memfinalisasi pembahasan dengan China Honden Industrial Park yang berlokasi di Provinsi Henan untuk membantu memudahkan distribusi barang dari Indonesia ke seluruh wilayah China Daratan. Bapak dan Ibu sekalian, sebelum saya tutup, saya ingin menyampaikan orang-orang sukses mengatakan action and adaptability create opportunity. Akhir kata, saya sangat berharap seluruh pelaku usaha di Indonesia, khususnya yang hadir dalam pertemuan virtual hari ini, dapat menciptakan peluang dengan memanfaatkan platform IDN Store secara maksimal. Terima kasih, salam sehat, salam hangat kami dari Fuzhou, Tiongkok. Saya kembalikan ke Bapak atau Mas Abrianto. Terima kasih. Baik, terima kasih banyak Ibu Marina Novsira Anggraini selaku atas perdagangan KBRI Beijing. Luar biasa sekali Ibu. Ini first impression pertama kali saya bertemu dengan Ibu di webinar IDN Store Indonesia tentunya setelah Lebaran, di mana Ibu menyampaikan opening remark yang sangat luar biasa selain masih muda, energik, dan informasi dan harapan juga pastinya untuk platform IDN Store Indonesia ke depannya jauh lebih baik, khususnya di bidang ekspor ke 3 negara yang telah berintegrasi dengan IDN Store Indonesia. Terima kasih sekali lagi. Terima kasih banyak Bu Marina. Sehat dan sukses selalu. Terima kasih. Dan baik Bapak Ibu sekalian, para pelaku UMKM, dimanapun Bapak Ibu berada yang mengikuti webinar IDN Store Indonesia pada siang hari ini, tentunya saya selalu mengingatkan kepada Bapak Ibu, memang sekarang ini, saat ini kita masih dalam masa pandemi COVID-19, kita masih terus melakukan webinar secara virtual pastinya, dan semoga di lain waktu kita dapat bertemu bersama Bapak Ibu sekalian, dan terkhusus juga kepada Ibu Marina. Semoga bisa kembali ke Indonesia lagi, Bu. Terima kasih. Oke, baik. Selanjutnya, Bapak Ibu sekalian, marilah kita melangkah ke acara berikutnya pastinya. Agenda kita di webinar IDN Store Indonesia pada siang hari ini begitu luar biasa karena akan ada business coaching yang begitu inspiratif dan luar biasa yang sayang untuk jika dilewatkan. Langsung saja kami persilakan selaku business coaching kita pada siang hari ini kepada Bapak Dr. Handito Juwono selaku Ketua Komite Pengembangan Ekspor Kadin dan juga sekaligus Kepala Sekolah Ekspor. Kepada Pak Handito Juwono, waktu dan tempat kami persilahkan. Ya, baik. Terima kasih Pak Abri, Pak Moderator. Selamat siang semua teman-teman sekalian. Ibu Marina yang lagi ada di Fuzhou. Ini memang terus dorong ini ekspor kita ke China. Kemudian ada Pak Arif yang lagi ada di Taipei yang juga dorong-dorong terus ekspor kita ke Taiwan. Tadi ada juga dari Hong Kong ya, dari Hong Kong. Pokoknya banyak teman lah, kita semuanya sekarang ini bersyukur bahwa sudah dibukakan pintu lebih besar lagi nih. Bukan hanya pintu maaf ini, karena maaf lahir batin, masih musim lebaran gitu ya, tetapi juga pintu masuk pasar. Nah, jadi hari ini saya sebenarnya pengen berbagi tentang sesuatu yang sudah sempat saya tulis sebagai tulisan di salah satu majalah, yang kemudian kita jadikan judul gitu ya.
judulnya kan Ready for Export ya. Saya nggak menyampaikan materi khusus gitu, tetapi ya sebenarnya ada materinya, nanti saya bisa share screen. Tapi saya mau bacakan sedikit saja ini. Ready for Export menjadikan Indonesia sebagai negara global gitu ya. Atau mungkin saya boleh share screen ya, Pak Moderator? Sangat boleh, Pak. Kami persilakan, Pak Handito. Silakan. Ya, saya share screen sedikit ya. Ini saya share screen sedikit aja yang sebenarnya, tapi nanti saya bacain sedikit saja ya. Tapi saya mau cerita apa yang terjadi. Sudah kebacakan ya? Siapa? Ya, jadi ini judulnya, tulisannya Ready for Export. Saya sudah kirim ke Pak Hadi. Pak Hadi, terima kasih dari IDN Store. Nah, ini judulnya Ready for Export. Ini menjadikan Indonesia sebagai negara global, gitu ya. Ini dimuat di majalah Manager Scoop beberapa hari yang lalu, dan ini mengutip, ini saya baca sedikit ya, supaya lebih cepat nih. Tepat 1 hari menjelang Hari Kartini tahun 2021, pada hari kedua konferensi 500K eksportir baru, para peserta menikmati kuliah ekspor yang komprehensif dan bernas dari Menteri Keuangan Dr. Sri Mulyani Indrawati. Paparan Dr. Sri Mulyani tentang bagaimana menggerakkan ekspor yang disampaikan dengan lembut, charming, dan penuh makna, kayak guru beneran waktu itu, pokoknya Bu Sri Mulyani. Memang orang tuanya guru ya. Mengingatkan kita pada sosok guru dari kedua orang tuanya yang adalah profesor di perguruan tinggi pendidikan. Ini beberapa hari lalu saya ketemu sama rektornya UNES, dulu IKIP Semarang gitu ya, yang tempat kedua orang tua Bu Sri Mulyani menjadi guru besar di sana. Dan mengingat kedalaman pemahaman serta ide besar dan komprehensif yang disampaikannya, sudah sepantasnya Dr. Sri Mulyani dianugerahi gelar kehormatan sebagai seorang guru besar ekspor, ini kalau pandangan saya ya. Sambil mengungkapkan banyak data seperti ekonom pada umumnya, Ibu Sri Mulyani memberi pesan-pesan pendorong semangat pada para calon eksportir. Saya optimis 500.000 eksportir baru akan tercipta, kata beliau gitu ya. Oke, saya langsung saja ke belakang, nanti bahan nanti kita lihat itu ya di itu aja di chat kalau perlu ya. Jadi di situ kemudian Bu Sri Mulyani pokoknya cerita bahwa ekspor itu sudah makin mudah dan kita sudah siap nih jadi negara eksportir. Kita sendiri semuanya juga sudah siap menjadikan kita ini sebagai eksportir yang handal, karena ekspor itu sebenarnya sudah disiapkan untuk kita. Ada beberapa sebab yang membuat ekspor itu jadi mudah, setidaknya lebih mudah dibandingkan di masa-masa sebelumnya. Satu, kesiapan produk, gitu ya. Nah, saya rasa kita sudah paham lah, produk kita sekarang udah makin bagus, makin bisa diterima pasar, gitu ya. Kita sudah punya beberapa produk unggulan. Dua, memang perbaikan ekonomi global. Jadi zaman sekarang ini ya, saya sebut itu tempatnya Bu Marina bertugas, ekonomi China dan beberapa negara utama dunia sudah mulai rebound dan tidak sabar lagi membayar hutang pertumbuhan yang terkoreksi setahun terakhir akibat pandemi. Artinya negara-negara, ya China, nggak hanya China sebenarnya, banyak negara sekarang sudah mulai bergerak dengan pengen lebih cepat gitu ya. Yang ketiga, keterbukaan pasar dunia. Jadi saya rasa kita sudah membuka banyak pintu ekspor dengan perjanjian perdagangan yang sudah dilakukan di Indonesia dengan banyak negara, dan kalau itu nggak dimanfaatkan, kita dimasukin pasar kita gitu. Jadi harus dimanfaatkan sebaik-baiknya. Yang keempat, ketersediaan marketplace internasional, ya kan? Nah, kehadiran Amazon, Alibaba, Lazada, Shopee, eBay, Tokopedia, Bineka, dan lalu ada juga IDN Store ya, dan banyak marketplace dalam negeri dan luar negeri yang bisa memfasilitasi transaksi internasional B2B maupun B2C, membuat ekspor makin mudah kan gitu ya. Yang kelima adalah dukungan ekosistem ekspor. Sekarang ini saya tadi barusan meninggalkan rapat paralel dengan Kementerian Koperasi UKM lagi bahas ekosistem ekspor, khususnya ekspornya UKM kan gitu. Jadi kita sekarang ini sudah makin dipikirin lah, ini minggu depan juga akan dibahas di tingkat nasional gitu. Bagaimana kita membangun ekosistem yang lebih baik. Tapi yang pasti sekarang sudah terbentuk ini kolaborasi berbagai asosiasi bersama pemerintah, baik pusat maupun daerah, perbankan, lembaga pembiayaan ekspor, penyedia jasa logistik termasuk transportasi dan sebagainya sekarang sudah
termasuk sekolah ekspor memberi prakondisi dan kondisi yang membuat kita lebih mudah untuk ekspor, ya. Dan kesimpulannya, katanya Bu Sri Mulyani, yang kemudian saya tambahkan, Indonesia dan kita semua sudah ready for export. Let's push the pedal. Ini kata-katanya Roberto Evan waktu kelas 2 SD ini. Nanti saya ceritain itu ya. Banyak hal yang masih perlu dan harus dibenahi. Tetapi kita tidak perlu menunggu lebih lama lagi untuk menggempur pasar China. Nah, ini istilah menggempur ini istilah yang dipakai oleh Pak Dubes Jauhari Orot Mangun ini. Ayo gempur pasar China gitu kan, kira-kira gitu. China, Jepang, Amerika, Eropa, Korea, India dan banyak negara lain dan bahkan juga negara-negara Timor Leste, Fiji atau negara kecil dimanapun. Kita ready for export dan harus segera bersama menjadikan ekspor sebagai angan-angan dan mengkonkretkannya menjadi kinerja real ekspor. Jadi itu kira-kira sebenarnya intisari dari tulisan yang baru dimuat beberapa hari yang lalu, judulnya Ready for Export, menjadikan Indonesia sebagai negara global. Oke, saya stop share ya. Jadi apa yang ingin kemudian kita perbincangkan hari ini sebenarnya adalah semuanya sudah tersedia gitu ya. Saya rasa kalaupun masih ada kekurangan sana sini nggak apa-apa lah, kekurangan selalu akan ada. Kalau kita nunggu semua sempurna baru melangkah juga nggak akan pernah sempurna dan akhirnya kita nggak pernah melangkah gitu. Jadi, nah tadi salah satu poin yang terpenting yang kemudian dari 5 hal tadi membuat kita siap untuk ekspor, salah satunya ya ketersediaan dari platform-platform digital ya. Kita sekarang ini menikmati adanya fasilitas macam-macam lah. Nah, kehadiran IDN Store menurut saya salah satu contoh yang haruslah kita manfaatkan gitu ya, karena membuat kita jadi lebih mudah, ekspor itu menjadi lebih mudah gitu. Nah, sekarang memang pertanyaannya, ya katanya mudah, tapi gimana mulainya kan gitu ya? Gimana mulainya? Gimana kita kemudian mulai kan gitu? Nah, saya menggunakan ini aja framework sederhana saja. Saya hari ini tidak bermaksud menyampaikan hal-hal yang terlalu teoritis gitu ya. Kita mendingan ngobrol saja. Kalau kita bicara tentang kalau semuanya sudah ready for export, kita sekarang sudah mau ekspor. Apa sih yang kita harus lakukan? Saya menyingkatnya di 3 saja, 3 hal yang perlu kita lakukan. Satu, memang kita perlu menyiapkan rencana yang baik ya. Boleh dijadikan sebagai bisnis plan, rencana bisnis, apapun lah. Pokoknya kita membuat persiapan gitu. Jadi nggak bisa juga ekspor itu kemudian hanya asal-asal saja. Jangan lupa ekspor itu kan berdagang dengan luar negeri berarti membutuhkan kesiapan lebih banyak kan. Jadi satu, menyiapkan diri ya, menyiapkan diri termasuk dengan membuat rencana-rencana bisnis yang baik. Yang kedua adalah siapkan produk sebenarnya, produk. Nah, kalau kita bicara produk, memang kita kan seringkali bertanya-tanya produk apa ya yang harusnya kita siapkan gitu. Apakah produk ini perlu kita sesuaikan dengan negara tujuan pasar kita gitu ya. Kan mengekspor ke Taiwan sama ke China, ke Hong Kong aja meskipun negaranya satu rumpun beda kan gitu ya. Apakah kita perlu tanya dulu sama masing-masing itu gitu sehingga produk yang kita siapkan itu produk yang lebih tepat sasaran gitu. Nah, boleh-boleh saja sih nanya begitu, menyiapkan diri dengan ya boleh dikatakan ini ya kita melakukan survei dulu lah, riset dulu boleh gitu. Tapi kalau saya melihatnya buat eksportir pemula ya, buat eksportir pemula nggak perlu repot-repot ke sana dulu gitu. Kalau nanti habis energi survei ke sana kemari, nanti malah nggak jadi ekspornya. Ongkosnya juga mahal kan gitu ya. Waktunya juga nanti kebuang-buang gitu. Jadi kalau saya melihatnya kalau kita sudah punya rencana ekspor, maka yang kedua adalah siapkan produk ekspor saja. Yang produk ekspor itu mulai aja dengan yang kita punya saja gitu ya. Nah, yang kita punya kan belum tentu bagus ya. Ya, oke lah, bagusnya sih memang wajib lah ya, harus ikut standar-standar internasional. Tadi di rencana ekspornya kan kita sudah tentu saja sebagian dari yang kita
buat di rencana ekspor, kita mau ekspor kemana nih? Katakan bersama dengan GAPMI ya, dengan GAPMI, kami lagi kerjasama, sekolah ekspor lagi kerjasama dengan beberapa pihak, dengan GAPMI kita lagi menyiapkan program untuk pengembangan 100 eksportir produk pangan ke pasar China kan gitu. Ini hasil dari diskusi bersama waktu itu bersama Dirjen PEN, waktu itu masih Pak Kasan dengan KAPMI, yang kemudian kami sudah tindak lanjuti dengan Pak Dubes Pak Jauhari Orotmangun beberapa hari kemudian gitu. Kita memang mau salah satunya mau fokus di sana misalkan gitu ya. Ya tentu saja kita nanti bisa punya produk berbeda-beda untuk Taiwan, untuk Hong Kong. Saya katakan sudah kita sepakat kita mau masuk ke pasar China. Nah kalau masuk ke pasar China, mulainya produknya yang mana? Pilihannya memang kita lihat dulu yang di China maunya apa, atau kita mulai dengan diri kita sendiri. Kalau saya untuk pemula, untuk awal-awal, mulai dengan diri sendiri aja, optimalkan yang kita punya saja. Kita selama ini biasa produksi, misal nih ya, produksi snack gitu, makanan, ya sudah makanan yang tradisional, produksi rempeyek gitu ya, rempeyek, udah kita produksi rempeyek. Emangnya orang China ada yang doyan rempeyek kan suka gitu ya. Nanti kalau orang China minta rempeyek, rempeyeknya yang kayak apa ya? Yang asin, yang manis, yang pedas, yang apa. Nah, kalau kita mikirnya gitu, nanti bahasa Jawanya kesuwen gitu nanti. Lamaan ya, kelamaan. Nggak mulai ekspornya. Udah mulai aja dengan yang kita punya saja. Ya rempeyek saya kayak begini, nggak apa-apa. Asal kemudian kita sesuaikan dengan standar-standar internasionalnya. Ya, kalau misalkan yang gampang lah. Ya, kalau goreng ya jangan pakai minyak daur ulang gitu, minyak udah pakai goreng sana sini udah tengik gitu lah ya, di mana-mana nggak usah, di luar negeri, di dalam negeri juga orang komplain nggak mau kan gitu ya. Nah ini harus kita sesuaikan ke sana. Rempeyek kata misalkan, nanti rempeyeknya dijual kemana ya? Nah, kan kalau kita bicara ekspor kan ada yang menggunakan cara-cara konvensional, kita cari mitra importer kan, ya wadah, udah masuk pasar China. Tapi kemudian mau masuk ke sananya pakai apa? Oh ya bolehlah kalau ada mitra importir di sana. Mitra importir dia kan bisa berbagai kalangan ya. Sebelum Lebaran kami sekolah ekspor dengan PPEI bikin acara dengan KDI Taiwan untuk bikin ini pertemuan dengan kita sebut sebagai dialog diaspora ekspor gitu. Kita mau lanjutkan dengan negara-negara lain. Mudah-mudahan Bu Marina mau bantu untuk ke China, yang di Hong Kong juga, yang di berbagai kawasan yang lain. Saya sudah bicara dengan beberapa negara. Nah, jadi oke, misalkan intra-importirnya boleh saja diaspora gitu. Atau ada buyer memang spesialis yang profesional buyer gitu. Boleh-boleh saja ya. Itu cara-cara yang saya sebut sebagai cara konvensional gitu. Nah, jadi kita bisa menemukan mitra bisnis. Ya, tentu saja kita perlu mengoptimalkan dukungan dari perwakilan Indonesia di masing-masing negara tadi. Kalau ke China ya ngerepotin Bu Marina lah, untuk kasih Bu Marina kan gitu misalkan gitu. Nah jadi itu bisa kita lakukan. Itu konvensional. Tapi kan sekarang makin banyak ekspor dengan cara-cara yang kontemporer kan gitu ya, yang menggunakan cara-cara yang kekinian gitu, memanfaatkan kemajuan teknologi digital, baik itu untuk transaksi, ya, kan nggak bayar juga, maksudnya nggak bayar dalam pengertian nggak perlu harus kirim barangnya ke sono gitu, tinggal ganti produk yang ada di platformnya kan begitu. Nah itu bisa dilakukan sambil jalan gitu. Nanti dari situ, jadi kalau mau ekspor istilahnya itu tadi saya menggunakan push the pedal kan gitu. Mungkin ada yang beberapa kali sering saya mengungkapkan ini, memang saya menggunakan cerita ini untuk memudahkan kita gitu memulai ekspor. Push the pedal itu kan goes pedal sepedanya gitu, jangan kelamaan mikirnya gitu. Ini cerita anak 2 SD yang dia nggak bisa naik sepeda selama 3 tahun, setelah bisa ternyata dia bikin tulisan gitu. Oh iya, kalau mau naik sepeda gampang, push the pedal aja, concentrate, kemudian jaga keseimbangan, balance it,
don't be afraid, dan then you adan, kata dia gitu. Ini yang ngomong Roberto Evan, ya, anak saya yang lagi kuliah di Beijing ini dekatnya Bu Marina sana. Dia lagi kuliah S1 di sana, bentar lagi nyambung S2-nya di sana juga. Jadi kalau kita bicara tentang menjadi eksportir, udah siapkan produknya, terus nomor 3 tadi yang push the pedal itu mulai saja gitu, ojo kesuwen gitu ya, ojo kesuwen. Tapi tentu saja nggak boleh langsung ujuk-ujuk langsung yang nomor 3, langsung push the pedal jalan gitu, langsung jualan. Nanti Bapak Benur kita nanti bisa dikomplain sama buyer kita di luar negeri, konsumen kita di luar negeri karena produknya belum siap, rempeyeknya tadi bisa jadi tengik di tengah jalan gitulah. Ini karena kita nggak menyiapkan diri gitu. Jadi memang sekarang sih kita semua sudah siap untuk ekspor, tetapi tetap saja kita harus menyiapkan diri, membuat perencanaan yang baik. Nggak usah susah-susah bikin rencana 1 halaman aja, pokoknya punya rencana gitu, nanti diperbaiki sampai jalan ya. Nah, yang kedua siapkan produk, yang ketiga mulai jalankan ekspor. Dan saya rasa sekarang mau kesulitan apa sih kita ini? Nggak ada lah kesulitannya. Wah ya, nanti pendanaannya gimana? Nah, pendanaan modal kerjanya dari mana? Nggak usah ekspor, dalam negeri juga kalau mau jualan juga tetap punya modal kerja kan, sama aja kan gitu. Kalau mekanisme pembayarannya gimana? Nah, pembayaran luar negeri sama dalam negeri ya sama. Kan kalau dalam negeri nggak pakai LC, ada juga LC lokal juga ada kan gitu ya. Jadi tergantung kita ini ya, pembayarannya yang kita pilih yang mana kan. Kalau ekspor juga kan nggak harus pakai LC. Sekarang yang pakai LC juga berkurang jumlahnya. Memanfaatkan kemajuan financial teknologi juga membuat kita jadi lebih mudah kan gitu kan. Bahkan ekspor yang nilainya kecil-kecil juga bisa dilakukan, dan seringkali biayanya malah lebih murah, maksudnya secara biaya pembayarannya ya. Biaya memang kalau kecil-kecil ongkos kirimnya jadi lebih mahal kan gitu lah. Sekarang makanya banyak ide, yuk kita bikin gudang lah di luar negeri gitu ya. Mungkin kapan-kapan bikin gudang di Fuzhou sana kan, ada yang jagain di sana, ada Bu Marina sana kan bisa ya. Saya sempat ngomong sama Pak Arif di Taiwan, kita bikin gudang lah di sana. Ya jangan sendiri-sendiri, ya harus rame-rame. Ya, inilah kolaborasi ya. Kalau ekspor sekarang dengan beberapa teman lagi kolaborasi, kita bikin gudang di beberapa tempat. Jadi udah biar rame-rame, udah kirim sono, nanti dari situ ya dipasarin. Bukan gitu, ada yang masarin sendiri Pak. Ada juga yang masarin, tapi kan jangan tergantung 100% lah sama yang bisa bantu gitu. Meskipun kita bersyukur ada yang bantu, sekarang banyak yang bantu kan gitu. Tetapi akan lebih baik kalau kita juga melakukan usaha-usaha yang kreatif gitu. Apalagi sekarang, zaman sekarang memasarkan itu menjadi ya sesuatu yang menyenangkan kalau istilah saya itu ya, karena kita bisa mengaplikasikan semua kemajuan teknologi, semua teori-teori yang terkait dengan pemasaran bisa kita pakai gitu ya. Jadi saya rasa kalau sudah punya niat, udah nggak usah ditunda-tunda. Push the pedal, mulai saja ekspornya. Nah, sebenarnya itu dulu, Pak Moderator, supaya kita punya waktu untuk diskusi. Pak Abri? Iya. Ya Pak Dito, masih ada tambahan lagi Pak? Ya, sementara itu dulu barangkali supaya ada kesempatan dialog. Tapi aku sambil mau nanya ke Bu Marina, boleh nggak buka warehouse di memang dekat saya juga tadi ya benar sekali Pak Handito sendiri untuk di webinar Investor Indonesia memang setiap kali ada bisnis coaching itu sekitar 20 sampai 25 menit setelah bisnis coaching kita memaparkan materi yang sangat luar biasa, kita masuk ke sesi Q&A Pak, seperti itu. Dan untuk informasi yang Bapak sampaikan barusan ini luar biasa sekali, diantaranya ada memang untuk pasar ekspor sendiri menyiapkan persiapan baik itu secara produk dan juga menyiapkan diri sendiri untuk menggempur pasar-pasar ekspor yang dilakukan oleh para UMKM, khususnya pasti dari negara kita itu negara Indonesia, seperti itu. Baik Pak Handito, kita menuju ke sesi Q&A, namun untuk di sesi tanya jawab pada webinar Investor Indonesia pada sore hari ini, terlebih dahulu saya memberikan kesempatan kepada Pak Hadi dari Investor Indonesia untuk memberikan pertanyaan kepada Pak Hadi Tujuana. Kepada Pak Hadi, kami persilakan Pak, langsung saja. Baik, terima kasih banyak Pak Handito. Apa kabar Pak? Baik Pak Hadi. Jadi ini ya,
langkah pertama nanti kita ekspor ke Singapura ya? Bukan ya, ID ekspor nggak ke Singapura, Pak. Belum Pak, belum Pak. Mungkin suatu saat Pak. Kita tunggu aja nih Pak. Iya, iya. Iya. Jadi gini Pak, mungkin sedikit sharing sedikit Pak Andito ya. Acara ini sudah kita lakukan mungkin ke 15 kalinya Pak ya. Iya, iya. Ini saya adjust dulu kamera saya dulu Pak ya. Jadi acara tutorial ini kita sudah lakukan sekitar 15 kali Pak ya. Mungkin ini ke-16 kalinya kita lakukan sejak di launchingnya IDN Store Pak. Dan beberapa dari perwakilan biasanya memberikan opening remark ya. Makanya hari ini saya berterima kasih kepada Pak Andito secara personal ya, bisa mengisi sesi business coaching di hari ini Pak. Mudah-mudahan sering-sering aja nih Pak ya, karena acara ini kita lakukan tiap hari Minggu nih Pak. Jadi acara ini kita khususkan untuk para pelaku UKM pemula Pak. Ya, di sini kita akan ajarin cara tutorial kepada mereka, gimana caranya untuk melakukan live selling, upload produk, dan sebagainya Pak ya. Mungkin gitu Pak. Ada yang saya ingin tanyain Pak, karena mungkin biasanya kalau awal-awal ini saya membawa acara ini, tapi karena Pak Abri yang take over, jadi saya diberi kesempatan untuk memberikan pertanyaan pertama kepada narasumber nih Pak ya. Jadi begini Pak Andito ya, Pak Andito kan saya lihat ini kan sangat expert dari untuk urusan ekspor lah Pak ya. Saya sering berkomunikasi nih Pak dengan beberapa pengusaha besar lah di Indonesia ya. Saya nggak usah sebutnya namanya mungkin Pak ya. Saya banyak belajar dari mereka Pak. Salah satu poin yang saya dapatkan itu adalah mereka selalu bilang bahwa sebelum kamu melakukan ekspor, kuasai dulu pasar lokal Pak. Nah, yang bisa tanyakan Bapak, gimana tanggapan Bapak ini? Ya, apakah kita harus langsung ke ekspor dulu, ataukah kita mau kuasain lokal dulu, atau kayak gimana? Mungkin ada tips and trick dari Pak Andito bisa di-share kepada teman-teman yang ada di sini, karena ini sangat krusial sekali nih Pak. Hampir 100% saya tanya pengusaha besar ya, itu rata-rata mereka fokus ke lokal dulu Pak sebelum mereka langsung ke ekspor Pak. Mungkin silakan Pak Andito. Iya, makasih Pak Hadi. Jadi apakah harus lewat pasar lokal dulu sebelum ekspor? Kalau tanya harus pasti enggak. Tapi apakah sebaiknya masuk pasar lokal dulu sebelum ekspor? Kalau bisa iya. Jadi maksud saya begini. Kami kalau di sekolah ekspor ini menganut filosofi bahwa maju itu berkelanjutan gitu ya, tumbuh terus makin hari makin baik kan gitu. Kalau kita startnya langsung ekspor nggak apa-apa, boleh saja kan gitu. Tetapi menuju kesiapan start ekspor gitu ya, sebelum ready for export 100% gitu, seringkali kan kita ini perlu ngetes. Ya sederhana aja produk kita kan gitu. Ini produk kita udah layak masuk pasar ekspor nggak sih gitu. Nah, layak itu bukan hanya masalah suka nggak suka, tapi juga masalah pemenuhan kepada ketentuan-ketentuan regulasi yang berlaku gitu. Katakan kalau makanan gitu, maka di dalam negeri ada baiknya kita sudah mendapat izin edar dari entah dari Badan POM dengan MD-nya atau di tingkat kabupaten atau kota dan lain-lain PIRT gitu, yang bisa toh juga bisa dipakai untuk nasional juga kan gitu ya. Nah itu kan menunjukkan bahwa kita itu ada orang lain yang menilai oh kita itu sudah siap kan gitu. Nah kalau sudah siap begitu, maka berarti produk kita sudah dinyatakan layak edar dalam negeri, maka kita paling enggak lebih pede gitu masuk di pasar luar negeri. Paling enggak udah ada orang lain yang ngecek itu, ada lembaga yang sudah yang berkompeten yang ngecek kan gitu ya. Nah, belum lagi kalau kemudian produk kita bisa masuk di pasar dalam negeri itu katakan di ya bisa di retail modern atau di ya palingnya di online ya. Di online saya rasa sekarang ini kita dimudahkan lah. Kan zaman-zaman sekarang ada yang namanya Bangga Buatan Indonesia gitu ya. Kampanye Bangga Buatan Indonesia itu kan sangat masif gitu ya, yang membuat kita jadi punya kemudahan gitu, onboarding di mana-mana. Nah, ini juga membuat kita jadi lebih
lebih siap kan. Apa komentar dari teman-teman konsumen di dalam negeri gitu terhadap produk kita gitu, terhadap harga kita, terhadap ya kemasan kita katakan gitu. Nah, hal-hal begini saya rasa ada baiknya disarankan gitu ya. Jadi kami suka mengatakan UKM go retail, go digital, go global gitu. Jadi kalau mau masuk ke ekspor ada baiknya juga lewat retail modern dan digital kan gitu ya, online gitu ya, lewat marketplace yang sudah ada. Tetapi memang itu tidak harus, tadi katakan tidak harus. Kalau kita memang mau menjadi spesialis yang untuk ekspor juga nggak ada salahnya. Dan saya rasa sekarang ini juga makin banyak juga perusahaan-perusahaan yang dia bilang saya nggak mau pasar dalam negeri, saya mau ekspor. Bukan berarti perusahaan tadi itu menganggap remeh pasar dalam negerinya, bukan. Tapi memang dia mau fokus ke pasar ekspor. Tentu saja kalau mau fokus ke pasar ekspor, nah dia sekalian contoh ya, ada produk-produk tertentu yang kan zamannya udah zaman global gini, kan ada kalanya bahan baku juga berasal dari impor kan gitu, dan nggak apa-apa menurut saya gitu, kita nggak perlu anti impor kan gitu. Nah, oke, bahan bakunya impor tuh ekspor lagi gitu. Buat perusahaan-perusahaan seperti ini, maka konsentrasi di pasar ekspor memudahkan pembukuannya gitu. Udah barang-bahan impor itu masuk di pusat logistik berikat ya di bonded zone gitu, sehingga udah nggak usah bayar pajak macam-macam, kan ditunda pembayarannya, terus kemudian diekspor lagi, udah beres kan gitu, sehingga dia memang fokus pada pasar ekspor. Nah, ini bisa berlaku buat perusahaan besar, tapi juga bisa berlaku buat perusahaan kecil. Sekarang ini Kementerian Keuangan khususnya di Bea Cukai juga memberi kesempatan untuk industri kecil menengah kita untuk menikmati kemudahan-kemudahan kepabeanan seperti ini. Jadi kalau tadi pertanyaannya dari Pak Hadi, sebaiknya dianjurkan nggak? Iya, gitu ya. Tetapi apakah harus? Tidak harus, kan gitu. Mudah-mudahan memberi pencerahan, Pak Hadi. Baik, terima kasih Pak. Silakan dilanjut Pak Apri. Baik, terima kasih banyak Pak Hendito, luar biasa sekali Pak jawaban yang Bapak berikan untuk pertanyaan dari Pak Hadi dari tim Edenstor Indonesia. Namun untuk pertanyaan berikutnya saya persilakan kepada Bapak Ibu dari inisiator Edenstor Indonesia tentunya pastinya untuk memberikan pertanyaan kepada Pak Hadi itu selaku bisnis coaching kita pada sore hari ini, mungkin dari Pak Indra Prasta atau Pak Arif Sulistyo, dan bisa juga kepada Pak Iqbal Sofian dan juga Ibu Marina Novira. Saya berikan kesempatan mungkin Ibu, Bapak untuk memberikan pertanyaan kepada Pak Hendito. Baik, boleh saya dulu ya. Mohon izin Mas Iqbal, ya, Mas Indra, Mas Arif. Ya. Baik, sebetulnya saya ada satu pertanyaan dan juga mencoba menjawab dulu yang disampaikan oleh Pak Handito. Yang tadi ditanyakan mengenai ini Pak, mengenai gudang. Nah, memang kalau untuk di Tiongkok itu harus kerjasama dengan pengusaha lokal untuk gudang, gitu. Karena izinnya itu semua diberikan kepada pengusaha lokal. Tetapi kami sudah mencoba untuk bernegosiasi. Memang ada price yang harus dibayarkan. Ada harga Pak masalahnya. Karena nanti mereka yang akan membantu juga untuk pengiriman atau logistik apabila ada pembelian langsung ke seluruh pelosok di China. Nah, perusahaan yang sedang kami coba jajaki ini bekerja sama dan sudah digunakan oleh perusahaan seperti Alibaba, Pinduoduo, Taobao, dan lain-lain yang ada di China. Jadi ini memang perusahaan besar dan dia membantu perusahaan-perusahaan e-commerce raksasa di Tiongkok, gitu. Nah, kami dalam diskusi kami meminta kami nggak bisa bilang minta gratis kan gitu. Mereka juga nggak mau kalau ngasih gratis. Nah, tetapi kami minta karena ini adalah inisiasi pemerintah dan untuk mendorong kerjasama yang berkelanjutan dan meningkatkan kerjasama antara Indonesia dengan Tiongkok, mereka juga punya concern yang sama gitu. Mereka punya concern yang sama untuk mengembangkan kerjasama perdagangan dua negara. Nah, dikasihlah harga yang seminimalis yang mereka bisa gitu. Nah, kemana itu? Nah, ini yang mungkin nanti akan kami coba laporkan kepada Bapak Menteri Perdagangan dan agar bisa diberikan way out karena ini memang
tentunya kalau memang mau difasilitasi oleh pemerintah kan harus dibahas bersama oleh pemerintah, Pak Handito, gitu kan. Nah, tetapi sambil berjalan waktu sebetulnya inisiator-inisiator seperti Sekolah Ekspor atau kemudian Kadin itu bisa memulai, Pak. Jadi dengan harga yang minimalis ini setahun untuk sewa gudang di Tiongkok itu saya pikir bisa dipenuhi lah. Kalau untuk Kadin kayaknya cuma untuk makan malamnya Kadin nih kayaknya sih. Gitu. Nah, jadi mungkin ini bisa dipertimbangkan sebagai bagian dari bisnis modelnya Kadin ke depan, Pak, untuk membantu pelaku usaha di Indonesia dari sisi logistiknya. Nah, kami di sini akan mencoba untuk memfasilitasi bernegosiasi dengan pemerintah Tiongkok dan juga bernegosiasi dengan pelaku usaha di Tiongkok untuk bisa memberikan kontribusi dalam hubungan kerjasama Indonesia dan Tiongkok ke depan. Itu dari kami, Pak. Kalau untuk pertanyaan, Pak, izin, saya tuh kalau sering ikut coach gini, jadi pengen jadi pengusaha juga nih. Tapi saya cek peraturan